Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, refleksi kita kali ini kita awali dengan pembacaan dari Injil Matius bab 5 ayat 21 sampai 37. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudara-saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantu-pembantunya, dan engkau dilemparkan dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tuhan Yesus Kristus, Engkau tidak menghendaki dosa, tetapi Engkau mencintai orang berdosa yang mau bertobat. Begitu besar kasih-Mu sehingga Engkau memberikan pengajaran agar kami mencegah dosa itu sebelum terjadi. Maka kobarkanlah semangat kerendahan hati di dalam diri kami, supaya kami mengakui kelemahan-kelemahan kami dan dengan rela memperbaikinya, agar bertumbuh menjadi pribadi yang lebih layak di hadapan-Mu dan di hadapan sesama kami. Engkau yang hidup dan berkuasa bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara, sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa, kita terperangkap di dalam kegelapan dan tidak tahu jalan untuk kembali kepada Bapa Surgawi.
Tuhan mengirim para utusannya dan berpuncak pada Yesus Kristus yang mempersembahkan diri demi keselamatan orang-orang berdosa. Kristus begitu mencintai orang-orang berdosa sehingga Ia rela menderita segala konsekuensi dosa agar orang-orang berdosa memiliki peluang menemukan jalan kebenaran kembali kepada Bapa. Namun Kristus menyadari alangkah lebih indahnya kalau manusia belajar untuk menghindarkan diri dari dosa. Dalam pengajaran hari ini, Kristus mengingatkan kepada kita bahwa lebih penting mencegah terjadinya dosa daripada memperbaiki kerusakan-kerusakan hidup kita akibat dari dosa. Memang setiap orang berdosa berhak untuk memperoleh pengampunan dan kesempatan kedua untuk memperbaiki diri. Namun, hidup di dunia ini akan menjadi lebih indah dan bermakna jika orang-orang tahu mencegah akar dosa. Akar dosa yang terutama adalah hawa nafsu manusia dan ketidakmampuan kita untuk mengontrol diri terhadap tantangan-tantangan yang muncul dari hawa nafsu liar tersebut. Kristus menyadari bahwa manusia begitu lemah dan seringkali melakukan kesalahan-kesalahan bukan semata-mata karena ia sekedar ingin menuruti hawa nafsunya, tetapi ia terperangkap dalam situasi yang tak dapat dihindarinya. Maka Kristus mengajarkan kepada kita pentingnya membaca suara hati, sehingga suara hati yang jernih itu sanggup mengendalikan emosi dan nafsu kita, agar kita hidup sebagai pribadi yang bermartabat, yang tahu menghargai seluruh karunia Tuhan atas diri kita, dan menggunakannya demi kemuliaan namanya dan demi keselamatan umat manusia. Upaya untuk memelihara suara hati yang tajam inilah yang kita perjuangkan melalui berdoa di depan Sakramen Maha Kudus. Dengan mengalami keintiman dalam adorasi di depan Sakramen Maha Kudus, kita sesungguhnya menerapkan di dalam nurani kita kesadaran pokok bahwa pribadi kita yang penuh dosa ini pun selalu dihargai oleh Tuhan sejauh kita ingin bertobat dari dosa dan ingin berbalik ke jalan yang benar. Sadar akan korban diri Tuhan yang begitu agung, masihkah kita ingin terus menyakitinya dengan berbuat dosa secara lebih luas? Tentu saja kita bertekad untuk memperbaiki diri, karena dengan memperbaiki diri, kita tidak semata-mata melayakkan diri di hadapan Tuhan, tetapi kita memberi kontribusi bagi seluruh umat Allah, tubuh mistik Kristus, Gereja Kudus, untuk melangkah ke jalan yang benar, yakni pengudusan diri demi kemuliaan kekal dalam kerajaan surga. Maka semoga kita sekalian yang senantiasa tekun beradorasi di depan Sakramen Maha Kudus, membangun tekad untuk mencegah dosa dengan memelihara suara hati kita agar peka terhadap godaan dan tantangan dan mengendalikan hawa nafsu pribadi kita agar tidak sampai mencemarkan diri kita, mencemarkan sesama, dan mencemarkan tubuh Kristus, yakni Gereja Kudus. Tuhan Yesus Kristus, kami menyadari bahwa kami pun sering mengikuti godaan nafsu kami sendiri. Maka berikanlah kami kekuatan untuk membangun hati nurani yang tajam, memelihara kekudusan diri kami, dan menuntun sesama kami yang mencari pertobatan dan pengampunan. Semoga berkat tekad untuk saling melayani satu sama lain dalam kekudusan, kami akhirnya menemukan jalan yang benar untuk kembali kepadamu, berkat tuntunanmu yang tak kunjung putus dan inspirasi yang terus-menerus dari Roh Kudus. Bimbinglah hidup kami agar menjadi sarana kekudusan bagi gereja
dan penyelamatan bagi masyarakat dunia. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.